pertama, kita memakai sabun dengan air mengalir selama 20 detik. Yang kedua, jangan lupa pakai masker ya. Yang ketiga, hindari kerumunan. Yang keempat, jangan lupa jaga jarak. Dan yang kelima, tetap di rumah saja. Berusaha tidak corona, badan sehat, belajar pun tambah semangat. Bye. Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua tetap sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Adistia Marisa. Kalian bisa panggil Bu Adis. Nah, kali ini Bu Adis akan mengajak kalian untuk belajar tentang materi kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku. Dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, melalui pengamatan terhadap berbagai macam jenis hewan, kalian dapat mengklasifikasikan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Kemudian anak-anak, dengan mengamati negara-negara anggota ASEAN, kalian dapat menyebutkan kegiatan ekonomi negara anggota ASEAN berdasarkan kondisi geografi. Dan yang ketiga, dengan menyimak, kalian dapat menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Nah, anak-anak, jangan lupa ya, siapkan alat tulisnya dan catat hal-hal penting yang perlu kalian catat. Oh ya anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi pembelajaran terbaru dari kita. Oke anak-anak, kita mulai ya. Pertama, kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Ada 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang pertama, ovipar. Perkembangbiakan secara ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Induk betina mengeluarkan telur yang sudah dibuahi. Setelah beberapa waktu, telur tersebut akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, hewan akan keluar dari telurnya dengan memecahkan cangkangnya anak-anak. Contohnya, ayam, burung, dan katak. Perkembangbiakan selanjutnya yaitu vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Disebut juga hewan mamalia atau menyusui anak-anak. Hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar pertama kali akan mengalami fertilisasi atau pembuahan. Nah anak-anak, apakah kalian tahu fertilisasi? Fertilisasi adalah peristiwa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Hasil dari pembuahan tersebut akan menghasilkan zigot yang berkembang menjadi embrio. Selanjutnya, embrio akan mengalami penyempurnaan bentuk fisik dalam rahim induk dan dalam bentuk janin sampai pada saatnya dilahirkan. Contohnya, sapi, kucing, dan anjing. Cara perkembangbiakan selanjutnya yaitu ovovivipar. Nah, ovovivipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur dan beranak. Jadi prosesnya, janin hewan berkembang dalam telur, tapi telur tersebut ada di dalam tubuh induknya. Setelah telur itu menetas, baru induk akan melahirkan seekor spesies baru yang sejenis dengannya. Nah, contohnya ikan pari,
bunglon, dan ikan hiu, juga ular. Oh iya anak-anak, hewan yang beraneka ragam juga sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan perekonomian loh. Nah, kegiatan perekonomian di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN itu berbeda-beda ya anak-anak, tergantung dari kondisi geografis masing-masing negara. Yuk kita pelajari tentang kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Yang pertama, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam anak-anak. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Yang kedua, Filipina. Filipina adalah negara kepulauan yang mata pencahariannya sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Nah, beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Yang ketiga, Indonesia. Nah, sebagai negara kepulauan di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Nah, saat ini Indonesia mengekspor minyak bumi dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu anak-anak. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Tahukah kalian bahwa keindahan alam di negara kita juga merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Yang keempat, Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja yang besar adalah padi dan karet anak-anak. Berikutnya yang kelima, yaitu Laos. Perlu kalian ketahui anak-anak bahwa Laos itu bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong, sama seperti Kamboja ya anak-anak. Kegiatan pertaniannya banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Kemudian yang keenam, Malaysia. Kegiatan utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain, dan produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Yang ketujuh, Myanmar. Nah anak-anak, mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di Myanmar. Nah, perlu kalian tahu ya anak-anak bahwa Myanmar ini merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Yang berikutnya, Singapura. Singapura ini merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Nah, saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Yang berikutnya, Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang hasil pertanian terbesar dari negara ini ya anak-anak. Nah, selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan perindustrian itu juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk di negara Thailand. Dan saat ini, penghasilan utama Thailand adalah di sektor pariwisata. Keunikan budaya di Thailand juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara anak-anak. Dan yang terakhir, ada Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme juga mendukung perkembangan ekonomi. Ada juga bidang pendukung lainnya anak-anak ya, seperti usaha jasa di bidang perhotelan,
restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Seperti yang sudah kalian tahu ya, bahwa salah satu yang membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam memajukan perekonomian adalah hewan yang beraneka ragam. Nah, Bu Adis mempunyai teks bacaan tentang hewan anak-anak. Kali ini kalian akan belajar untuk menentukan ide pokok dan kesimpulan dari laporan pengamatan yang dibacakan secara lisan ya. Sebelumnya, kalian harus tahu bagaimana cara menentukan kesimpulan pada teks yang dibacakan. Yang pertama, mendengarkan teks yang dibacakan dengan seksama. Kemudian yang kedua, menentukan informasi penting yang terdapat pada teks. Dan yang ketiga, menghubungkan antara ide pokok dan informasi penting yang diperoleh menjadi satu pernyataan. Nah, anak-anak, dengarkan baik-baik ya. Bunglon. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah menentukan ide pokoknya? Sekarang, ayo kita simak jawabannya ya. Ide pokoknya berada di awal paragraf, yaitu bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Oke anak-anak, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan jangan lupa tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum.